Assalamualaikum Sobat Gun. Hari ini kita berada di pondok pesantren di Kabupaten Lamongan. Pondok pesantren adalah tempatnya para calon kiai, calon ustadz, calon guru, dan tentunya calon istri juga. Enggak kok, Cak Boy cuma bercanda. Namun siapa sangka tak cuma pintar mengaji, di pondok ini ternyata untuk mengisi waktu senggang mereka. Terlepas dari kegiatannya di pondok, para santri banyak mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya adalah budidaya ikan hias. Jenis ikan hias yang mereka budidayakan diantaranya ialah cupang, moli, dan gupi. Ada juga ikan sapu-sapu koridoras, ikan zebra, dan juga udang hias red cheer. Sedangkan jenis gupi yang dibudidayakan diantaranya adalah HB white, HB blue, HFR, black musco, dan blue sky. Untuk cupangnya cuma ada dua jenis yang dibudidayakan oleh mereka, ada Nemo Sandy dan Nemo multicolor. Siapa sangka tren ikan hias ternyata juga merambah ke dunia pesantren. Secara tak sengaja saya bertemu mereka karena memang sebenarnya niatnya ke pondok untuk mengantarkan uang saku adik saya. Kebetulan padahal saya besok mau masak makanan yang bahan bakunya adalah ikan cupang. Dan mereka yang membudidayakan ikan hias ini hanyalah santri yang mahasiswa. Yuk kita temui salah satu dari mereka, siapa tahu dapat ikan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cak Boy di channel Mas Kundes. Berhubung besok saya akan memasak masakan yang mantap sekali dengan menu ikan cupang. Nah, hari ini saya bersama dengan teman saya, salah satu pembudidaya ikan hias. Meskipun masih belajar, masih dalam status santri, mas santri, tapi beliaunya menyempatkan untuk menyalurkan hobinya merawat ikan hias, membudidayakan ikan hias. Berikut mari kita berbincang-bincang sebentar mengenai menyalurkan hobi merawat ikan hias, membudidayakan ikan hias di sela-sela kehidupan atau kegiatan di pondok pesantren. Samping saya sudah ada teman saya, Mas Alkin, salah satu pembudidaya ikan hias. Di sini ikan hias apa saja yang sampean budidayakan? Untuk di sini saya baru membudidayakan ikan hias jenis moli marble sama gapi, dan insya Allah besok ingin belajar untuk membudidayakan ikan cupang. Nah itu kan apa jenis sampean kan masih statusnya masih santri. Pastilah apa sibuk dalam keseharian dalam kegiatan pondok pesantren. Nah itu kenapa kok di sela-sela itu atau di istirahatnya itu menyempatkan untuk membudidaya ikan gitu? Nah gini Mas, karena ini ya menurut saya ini ya memang hobi, yang namanya hobi kan di sela-sela dari kesibukan untuk menghibur diri. Jadi daripada ketika saya sudah sibuk dan pikiran penat, maka saya sempatkan untuk mengisi waktu luang saya untuk menyalurkan hobi saya ketika masih kecil, yaitu suka memelihara ikan. Nah untuk kali ini ya saya ya ingin meneruskan hobi yang dulu, yaitu membudidayakan ikan hias. Nah itu sejak kapan itu memulainya ini? Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan yang lalu. Nah itu dari mana itu belajarnya? Dari teman, taunya itu dari teman atau memang dari YouTube, atau memang sejak kecil itu tadi sudah dikatakan hobi terus sampai sekarang dilaksanakan, atau dapat ilmu baru dari teman-teman atau gimana mulainya itu? Memulainya dulu pertama kali itu Mas, saya menggunakan saya memelihara ikan moli marble atau ikan balon. Nah, di situ tidak sengaja bahwasanya ikan tersebut itu berkembang biak. Selanjutnya saya beli ikan gapi cendolan. Nah, ikan gapi cendolan itu harganya 2000-an. Itu juga saya pelihara, itu pun juga berkembang biak. Akhirnya saya mencoba untuk lebih memilih ikan hias yang lebih menarik lah.
kalau nilai komersialnya lebih bisa dihitung-hitung seperti itu awalnya dari situ. Nah itu untuk perawatannya sendiri itu apakah ada kendala atau hal yang sulit atau susah atau gimana, kan statusnya masih pelajar, jadi kan tidak bisa 100% untuk ke merawat ikan hiasnya itu. Iya Mas, memang betul. Masalah waktu karena ini hobi, insya Allah ya tidak seberapa. Terus masalah tempat karena ini saya juga baru mulai, jadi saya menggunakan tempat yang seadanya gitu. Terus masalah perawatan di sini yang sedikit saya pelajari itu karena ini juga musim penghujan, maka banyak penyakit untuk ikan-ikan di sini seperti itu. Untuk mengatasi penyakit itu gimana, Amian? Menurut yang saya pelajari dari beberapa referensi itu, merawat ikan hias itu sama halnya dengan merawat airnya dulu. Jadi kita merawat ikan itu harus merawat airnya. Jika airnya baik, insya Allah ikannya sehat. Jika kita tidak bisa merawat airnya, maka ikannya juga sakit. Maka kita harus sering-sering ganti air 1 minggu 1 kali. Ya, kayak manusia lah, kalau tempatnya rumahnya itu bersih, jadi kan lebih sehat kehidupannya itu loh. Masuk. Untuk pakannya sendiri itu apa pakan yang digunakan pelet atau pakan hidup seperti kutu air atau gimana? Untuk pakannya saya milih yang murah-murah saja Mas. Saya menggunakan pelet, biasanya pelet mem itu yang saya gunakan. Nah untuk pakan hidupnya mungkin itu untuk selingan 1 minggu sekali atau seperti apa gitu, carikan jentik-jentik atau kutu air. Itu cari atau gimana itu? Yang Atau jentik-jentik biasanya cari, beli? untuk yang kutir biasanya beli. Nah, sampai kan termasuk baru dalam dunia pembudidayaan ikan hias. Selama ini sudah ada nilai komersialnya nggak? Maksudnya sudah ada yang membeli atau gimana gitu? Ya karena saya baru Mas, ini kan saya juga masih belum layak nilai komersial karena biasanya kan berumur 3 bulan. Nah ini masih belum mencukupi umur, jadi belum layak untuk dijual. Tapi rencana ke depan insya Allah seperti itu. Terakhir ini Mas, yang sampean peroleh dari merawat ikan hias itu apa saja? Yang jelas pertama karena ini hobi ya, bisa merefresh pikiran dan hati, itu yang pertama. Karena merawat ikan itu tidak harus dipaksa, jadi harus suka dulu. Yang kedua, dari merawat ikan hias ini saya juga belajar ketekunan dan kesabaran, dimana harus merawat airnya, bagaimana air itu tetap sehat, nutrisinya juga terpenuhi, tidak ada bibit penyakit, dan juga kesabaran karena yang namanya makhluk hidup itu pasti ada matinya Mas. Jadi ada kadang kalanya ikan kesayangan mati ya sudah, bagaimana lagi kan, ya juga namanya makhluk hidup seperti itu. Jadi ya tekun sama sabar sama tadi. Kedepannya itu ada rencana ketika sudah boyong dari pondok itu di rumah untuk meneruskan hobinya, meneruskan hobinya membudidayakan ikan di rumah? Saya ada rencana seperti itu. Jadi ketika saya sudah pulang dari pesantren, saya bisa melanjutkan hobi saya, bisa membesarkan budidaya ini, nanti bisa untuk nilai komersial seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alkin atas waktunya sebentar tadi berbincang-bincangnya. Cukup itu yang hari ini kita bincangkan bersama teman saya Mas Alkin mengenai santri, tapi tidak hanya menekuni ngaji, belajar ngaji, tapi juga mencoba untuk keberuntungan atau menyalurkan hobinya di sela-sela kehidupan pondok pesantren. Jadi mungkin itu saja. Ya. Itu saja dari saya Mas Alkin juga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung terus channel video-video saya selanjutnya, dan dukung channel saya dengan cara subscribe dan
like, komen di video ini. Terima kasih.